Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Smart Striker 82. Saya Fajar Budi Utomo. Kali ini kita akan membahas modul 1.2 yang ada pada blog smartstriker82.com. Materi yang akan kita bahas kali ini berkaitan dengan perbandingan. Oke, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama. Materi yang akan kita bahas pertama ini adalah skala. Skala itu merupakan ukuran pada gambar dibanding ukuran sebenarnya. Jarak ini merupakan suatu ukuran juga, jadi bisa kita gunakan jarak pada gambar dibanding jarak sebenarnya. Budi mengukur jarak dari rumah ke sekolahnya, yaitu 12 kilo. Kemudian Budi mengukur di GPS, dia menggunakan handphone, ternyata jarak dari rumah ke sekolahnya adalah 4 cm. Jadi dia mengukur jarak menggunakan penggaris di handphonenya. Berapakah skala yang digunakan GPS tersebut? Kita tahu bahwa jarak pada gambar 4 cm, jarak sebenarnya 12 kilo. 12 kilo kalau kita jadikan menjadi cm, maka hasilnya adalah 1.200.000. Sehingga skalanya adalah 4 dibanding 1.200.000, itu sama dengan 1 banding 300.000. Jadi 1 cm pada peta itu sama dengan 300.000 cm jarak sebenarnya atau 3 kilo. Oke, kita akan terapkan pada soal yang pertama. Sebuah peta mempunyai skala 1 banding 2.500.000. Pada peta tersebut jarak kota A ke kota P itu 3 cm, kemudian kota P ke kota B adalah 6 cm, kemudian kota A ke kota Q 3 cm, dan kota Q ke kota B 4 cm. Adi berkendaraan dari kota A ke kota B melalui P, sedangkan Ali berkendaraan dari kota A ke kota B melalui Q. Berapa selisih jarak tempuh yang dilalui Ali dan Adi? Oke, silakan kalian coba terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Kita akan ukur jarak Ali terlebih dahulu. Nah, di sini Ali itu berkendaraan dari kota A ke kota B melalui kota Q. Berarti jarak yang ditempuh Ali pada peta adalah A ke Q, Q ke B. Berarti 3 ditambah 4, hasilnya adalah 7 cm. Sedangkan Adi berkendaraan dari kota A ke kota B melalui P. Berarti A ke P 3 cm, B ke B 6 cm. Sehingga jarak yang ditempuh A ke B adalah 9 cm. Kemudian kita ukur saja selisih jarak Ali dan Adi, yaitu 9 dikurangi 7. Ingat, selisih nilai yang terbesar kurangi nilai yang terkecil itu sama dengan 2 cm. Kemudian selisih jarak sebenarnya Ali dan Adi di sini 2 cm. Kita gunakan skala 1 banding 2.500.000, maka tinggal kita kalikan aja. 2 kali 2.500.000 sama dengan 5 juta cm atau sama dengan 50 km. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya atau ke materi berikutnya. Materi yang selanjutnya adalah perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu membandingkan dua besaran. Bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain juga akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Contoh, untuk membuat 120 pasang sepatu, seorang pengrajin memerlukan waktu selama 36 hari. Berapa hari waktu yang diperlukan pengrajin untuk membuat 160 sepatu? Nah, kita buat seperti ini. Kalau 120 pasang sepatu itu butuh waktu 36 hari. Kemudian kalau sepatu yang dipesan lebih banyak, otomatis waktu yang diperlukan juga semakin lama. Nah, ini merupakan perbandingan senilai. Nah, untuk menyelesaikan perbandingan senilai, kalian tinggal bandingkan saja yang atas dengan yang bawah, begitu pula yang ini. Jadi tinggal dibandingkan 120 per 160 sama dengan 36 dibanding X. Kemudian kita sederhanakan, ini dibagi 40, kemudian kita peroleh 3 banding 4 sama dengan 36 per X. Begitu pula ini kita sederhanakan, dibagi 3, 1, ini dibagi 3, 12. Selanjutnya kita kalikan silang, maka kita peroleh X sama dengan 12 kali 4 sama dengan 48 hari. Nah, coba kita terapkan materi ini ke soal yang ada pada modul tersebut. Sebuah toko kue selama 8 hari dapat membuat 240 kue. Banyak kue yang dapat dibuat oleh toko tersebut selama 12 hari adalah silakan kalian coba terlebih dahulu.
Oke, kita akan lihat pembahasannya. Jawabannya adalah 360 kue. Kita akan lihat pembahasannya. Di sini 8 hari itu dapat membuat 240 kue. Nah, sedangkan waktu yang diperlukan 12 hari. Otomatis kue yang diproduksi itu akan lebih banyak. Karena waktunya yang diperlukan itu lebih lama, pastinya kue yang dihasilkan itu akan lebih banyak. Jadi ini kita menggunakan perbandingan senilai. Oke, kita bandingkan saja 8 dibanding 12 sama dengan 240 banding X. Nah, anak-anak kalian bisa menggunakan perbandingan seperti ini. 8 ke 240 itu dikalikan 30, maka 12 dikalikan 30 sama dengan 360 kue. Boleh seperti itu. Nah, atau kalian bisa sederhanakan seperti ini. Kita bagi 8, ini 1, ini 30, kemudian kita kalikan silang, kita peroleh X sama dengan 12 kali 30, 360 kue. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share materi berikut agar kalian dapat notifikasi. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, ini perbandingan berbalik nilai. Jika kita bandingkan dua besaran, bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Contohnya seperti ini, seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 20 ekor kambing selama 18 hari. Kemudian peternak membeli 4 ekor lagi. Berapa lama persediaan itu akan habis? Sama modelnya seperti kita menyelesaikan perbandingan senilai. Kalau kita punya 20 ekor kambing, makanan itu akan habis dalam waktu 18 hari. Kemudian kita tambah 4 ekor lagi, otomatis kambingnya semakin banyak. Nah, ini menjadi 24 ekor kambing. Kalau kambingnya semakin banyak, logikanya persediaan makanan itu akan cepat habis. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Sama prinsipnya dengan perbandingan senilai, kita tinggal kasih per saja. Tapi salah satu komponen kita akan balik. Nah, untuk kasus ini kita balik yang sebelah kanan. Jadi 20 per 4 sama dengan X per 18. Kalau ini 18 per X, kalau senilai, sedangkan berbalik nilai tinggal dibalik saja X per 18. Sama prosesnya, kita akan bagi dengan 4, maka diperoleh 5 per 6. Kemudian 6 sama 18, ini kita bisa sederhanakan, bagi 6, 1, bagi 6, 3. Selanjutnya kita kalikan silang, maka kita peroleh hasilnya adalah 15 hari. Oke, kita akan coba terapkan di soal-soal latihan. Ini soal nomor 9, Pak Abdul mempunyai persediaan bahan makanan untuk 60 ekor ayam selama 24 hari. Jika ia menjual ayamnya 15 ekor, bahan makanan ayam tersebut akan habis dalam waktu berapa hari? Oke, silakan kalian coba terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Jawabannya 32, kalau 60 ekor, itu makanan akan habis dalam waktu 24 hari. Kemudian ayamnya dijual 15 ekor, maka tersisa 45 ekor. Nah, di sini persediaan makanan akan habis dalam waktu berapa hari? Nah, kita tahu karena ayamnya ini semakin sedikit, otomatis persediaan makanannya itu akan semakin lama habisnya. Nah, untuk itu kita gunakan perbandingan berbalik nilai. Tinggal kita balik salah satu komponen. Nah, ini juga kita balik yang sebelah kanan, 60 per 45 sama dengan X per 24. Oke, kemudian kita sederhanakan, ini dibagi 15 3, bagi 15 4. Selanjutnya kita akan lihat 3 ke 24 dikalikan 8, maka 4 dikalikan 8 hasilnya 32. Oke, seperti ini. Oke, kita akan coba ngerjakan soal yang lain. Sebuah lemari buku dapat menampung 36 buku dengan tebal buku 8 mm. Banyaknya buku yang dapat ditaruh di lemari tersebut jika tiap buku tebalnya 24 mm adalah. Oke, silakan kalian coba terlebih dahulu. Oke, solusinya sebagai berikut. Oke, pada kasus ini lemari tersebut dapat menampung 36 buku dengan tebal 8 mm. Kemudian kalau ketebalan buku 24 mm atau lebih tebal, otomatis buku yang dapat ditaruh di lemari itu semakin sedikit.
Jadi kita gunakan perbandingan berbalik nilai. Jadi kasus ini yang sebelah kiri kita balik, X per 36 sama dengan 8 per 24. Ini kita bisa sederhanakan 1 banding 3, 3 ke 36 kali 12, maka 1 kali 12 hasilnya 12 buku. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Burhan dapat menyelesaikan pekerjaan mencangkul sebidang lahan pertanian dalam waktu 4 hari, dan Khoidir dapat menyelesaikan dalam waktu 12 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama, waktu yang dibutuhkan adalah... Oke, silahkan anak-anak, kalian coba terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut, kita gunakan logikanya seperti ini. Ini Burhan. Burhan melakukan satu pekerjaan dalam waktu 4 hari. Berarti 1 hari itu dia hanya dapat menyelesaikan 1/4 pekerjaan. Khoidir menyelesaikan satu pekerjaan dalam waktu 12 hari. Berarti logikanya dalam 1 hari dia dapat menyelesaikan 1/12 pekerjaan. Nah, kalau mereka melakukan pekerjaan bersama-sama, maka tinggal ditambahkan saja 1/4 tambah 1/12. Ini sama dengan 4/12 atau sama dengan 1/3. Nah, 1/3 pekerjaan yang dia lakukan dalam 1 hari. Maka satu pekerjaan itu akan selesai dalam waktu 3 hari. Oke, seperti ini. Oke, kalian juga bisa gunakan cara banter ya. Cara banter seperti ini. 1 per AB sama dengan 1 per A ditambah 1 per B. 1 per AB ini pekerjaan yang dilakukan bersama-sama. Ini pekerjaan yang dilakukan oleh Burhan. Ini pekerjaan yang dilakukan oleh Khoidir. Berarti 1/4 ditambah 1/12 hasilnya sama dengan 1/3. 1 per AB sama dengan 1/3. Berarti AB-nya sama dengan 3, yaitu 3 hari. Oke, selanjutnya kita akan bahas materi yang berkaitan dengan perbandingan bertingkat. Oke, perbandingan bertingkat itu membandingkan 2 nilai besaran atau lebih. Contohnya seperti ini. Jika perbandingan kelereng Ali dan Budi 1/3, perbandingan kelereng Budi dan Chandra 2/5, maka perbandingan kelereng Ali, Budi, dan Chandra berapa? Kita akan lihat mana dari anak-anak tersebut yang tertulis 2 kali. Nah, pada kasus ini kebetulan yang tertulis 2 kali adalah Budi. Dia membandingkan Ali dan Budi, kelerengnya, kemudian Budi dan Chandra. Perbandingan Ali dan Budi 1/3, kemudian Budi dan Chandra 2/5. Nah, kita akan samakan kelereng Budi ini, perbandingannya biar sama. Nah, biar sama, maka yang atas ini kita kalikan 2, kemudian yang bawah kita kalikan 3. Kalau kita kalikan 2, maka perbandingannya jadi 2/6. Sedangkan yang ini kita kalikan 3, perbandingannya 6/15. Nah, perbandingan kelereng Budinya sama-sama 6, maka kita dapat menyimpulkan kelereng Ali dibanding kelereng Budi dibanding kelereng Chandra perbandingannya adalah 2/6/15. Atau kalian bisa gunakan cara PLN seperti ini. Kita tulis semuanya A banding B banding C, kemudian kita bandingkan A banding B 1/3, selanjutnya B banding C 2/5. Kemudian caranya kita kalikan silang kayak simbol PLN ya. 1 kali 2 seperti ini 2, kemudian 2 kali 3 6, kemudian 3 kali 5 15. Oke, seperti ini boleh ya. Oke, kita akan terapkan konsep ini untuk menyelesaikan soal-soal pada modul. Perbandingan uang tabungan Kamelia, Fahri, dan Nadia adalah 7/3/2. Selisih uang tabungan Nadia dan Kamelia 500.000. Jumlah uang tabungan ketiganya adalah... Oke anak-anak, silakan kalian coba terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Oke, kalau ada perbandingan seperti ini, artinya uang tabungan Kamelia itu bukan 7 ya, tapi 7 kalinya. Nah, kita simbolkan dengan 7X. Begitu pula Fahri 3 kalinya, 3X. Nadia 2 kalinya atau 2X. Selisih uang Nadia dan Kamelia, Nadia, kita selisihkan 7X kurangi 2X, 5X. Dan diketahui selisihnya adalah 500.000, sehingga X-nya sama dengan 100.000.
Jumlah uang ketiganya berarti kita tambahin semua, 7 tambah 3 tambah 2, 12, berarti 12X. Sedangkan X-nya tadi 100.000, maka hasilnya adalah 1.200.000. Nah, ini jumlah uang tabungan mereka bertiga. Oke, saya rasa cukup dulu pembahasan di video kali ini yang berkaitan dengan materi perbandingan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.